Jumitun Surabaya. Oh, aslinya Ponorogo, cuma domisili di Surabaya. Kerja di sana. Domisili di sana berarti. Okay. Kalau panjenengan yang dari Madura tadi ya. Kalau bapaknya dari mana bapaknya? Palembang. Dari Palembang. Bapak siapa? Darwin. Darwin Palembang. Masnya dari mana masnya? Tegal. Oh, dari Tegal. Mas siapa? Rian. Mas Rian dari Tegal. Tegalnya mana Mas Rian? Pabrik Barat. Pabrik Barat. Wah, gunung ya, perbukitan, dekat hutan. Kalau panjenengan masih Batu Malang. Batu Malang. Mau ikut manekung? Di Batu Malang punya kadang siapa? Bukan, saya nanyanya kadang. Enggak ada. Berarti panjenengan langsung dari YouTube, tidak melalui kadang. Di daerah Batu itu ada banyak itu. Nanti selesai manekung atau gembleng, saya minta alamat sama WhatsApp-nya ya. Biar ketemu sama semua kadang di daerah Batu ya. Ada banyak di sana. Tapi sudah menyelesaikan dasarnya di rumah. 3 level. Bagus. Saya suka sekali itu. Saya suka sekali. Terus panjenengan bapaknya yang dari Kulon Progo ya. Yang dari Kulon Progo bisa mengikuti motivasi-motivasi yang diberikan bisa. Lah ya bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa gitu. Nah, sudah di tahapan patrap samadhi apa? Patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati adalah puncaknya manekung. Di situ ada pembelajaran mati sakjeroning urip untuk bisa mencapai tingkatan manunggal jati. Nggih. Jadi jenengan harus hati-hati. Tapi aman. Beneran aman. Masih ingat jenengan Pak E dengan kata-kata saya ketika pertama kali panjenengan datang di sini? Masih ingat enggak dengan kata-kata saya? Selama mengikuti gembleng, panjenengan sudah melakukan sendiri, mengalami sendiri, dan merasakan sendiri. Artinya, panjenengan tahu kenapa saya menolak peserta manekung atau peserta gembleng yang dimulai dari nol. Itu alasan saya panjenengan sudah paham kan, karena panjenengan sudah mengalami sendiri seperti apa dan bagaimana manekung atau gembleng kalau dimulai dari nol. Sebab karena itu saya itu menolak peserta gembleng kalau dimulai dari nol, karena prosesnya seperti yang panjenengan alami itu loh. Jadi jangan dikira saya nggak tahu apa yang panjenengan rasakan, apa yang panjenengan alami, jangan dikira nggak tahu. Karena prosesnya itu seperti itu. Beruntungnya panjenengan mau bertahan.
Dan semuanya yang dimulai dari nol itu hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan. Sedangkan yang lain itu mental di hari kedua. Di hari kedua itu udah kolap, pulang. Kenapa kok bisa pulang? Nah, jenengan ngalami sendiri loh ya. Seperti apa dan bagaimana jenengan ngalami sendiri. Makanya saya menolak peserta gembleng kalau dimulai dari nol. Tolakan saya itu sesungguhnya justru kasihan gitu loh. Nggak tegang lihatnya. Hanya beberapa orang yang mau bertahan, itu hanya beberapa orang. Itu pun dengan motivasi-motivasi. Kalau nggak ada motivasi ya paling tetap mental. Tetap mental. Karena dermimil dikasih motivasi. Sayang banget sampean sudah berjuang. Karena diberi motivasi seperti itu. Kalau enggak ya tetap mental semua. Saya rasa mental semua kalau dimulai dari nol. Jadi jangan anggap gampang, jangan anggap remeh itu manekung atau gembleng ya. Jangan dianggap remeh. Nah, jenengan sudah ngalami sendiri. Di awal pertama jenengan datang kan saya ngomong. Bahkan saya sempat menolak panjenengan kan. Tapi panjenengan bersikeras, saya sudah sendiri, tidak punya anak-anak sudah misah semua, nggak terbebani tanggung jawab dan lain sebagainya kan. Jenengan ngomong seperti itu kan, semuanya juga sama. Tapi setelah gembleng, setelah manekung, sehari itu udah kolap, 2 harinya udah angkat tangan pulang. Dikiranya ringan gembleng itu, dikiranya enak, gampang. Ini memang nggak pakai puasa sih. Makan sekenyangnya kalau perutnya selagi mampu. Kalau perutnya masih bisa nerima, medang sepuasnya. Tidur juga sepuasnya. Saya rasa 1 hari tidur itu kan puas banget ya. Tapi jangan remehkan gitu loh. Karena ini adalah laku spiritual hakikat hidup, bukan touring gitu loh. Bukan touring. Saya tidak berbicara panjenengan meremehkan, maksudnya ini saya sedang ngasih motivasi gitu loh, sedang mengingatkan. Jadi nanti kalau ada yang ujuk-ujuk langsung percaya, wah ini bener, ini bagus, ada gaib-gaibnya langsung berangkat, itu saya nolak. Itu saya sudah nanyain panjenengan karena panjenengan mengalami sendiri dan tetap bertahan. Saya bukan nuduh jenengan meremehkan, bukan, maksudnya itu saya mengingatkan. Kenapa kok saya nolak gitu loh? Itu loh alasannya gitu loh. Alasannya itu seperti itu loh. Justru penolakan saya itu karena kasihan, enggak tegang lihat prosesnya. Bahkan ada yang kemijilan itu seperti orang gila itu saking enggak kuatnya. Ada gitu. Itu karena apa? Karena meremehkan. Satu. Yang keduanya gampang percaya dengan omongan saya di YouTube itu gampang percaya. Dengan apa yang saya sampaikan di YouTube itu gampang tertarik. Langsung menyimpulkan, wah ini bener nih, ini bagus. Langsung berangkat tanpa berpikir. Tanpa nyari tahu dulu. Ini arti maksudnya apa, arah tujuannya ini kemana, ini tidak dicari tahu dulu. Langsung cocok, merasa cocok, meyakini benar, percaya, langsung tertarik. Jangan seperti itu. Spiritual itu tidak bisa seperti itu. Spiritual itu tidak bisa dengan cara seperti itu, tidak bisa. Karena apa? Karena seseorang yang hendak berspiritual itu udah mateng gitu loh ya. Persiapannya itu udah mateng, udah siap, apapun yang terjadi udah siap. Karena apa? Karena ketika kita berspiritual di pertigaan, di sepertiga perjalanan atau pertengahan jalan kok mundur, ini jadi lebih sengsara daripada sebelum berspiritual ini. Resikonya seperti itu. Jadi tidak bisa mundur, spiritual itu nggak bisa mundur. Jadi yang namanya berspiritual itu bergerak maju. Tidak ada spiritual bergerak nyamping, bergerak mundur itu nggak ada. Kalau sampai nyamping, sampai mundur, jauh lebih sakit. Jauh lebih menderita dari sebelum berspiritual. Artinya sebelum berspiritual itu sudah ada kesiapan yang matang.
Itu alasan saya kenapa saya menolak peserta gembleng jika dari nol. Karena selama ini hanya beberapa orang yang mampu bertahan. Itu pun dengan motivasi yang bertubi-tubi. Gitu. Nah, sedangkan selebihnya itu mental semua. Nah, setelah mental mau kesini lagi, tidak bisa. Karena apa? Karena kesempatan itu hanya ada satu kali. Nggak ada kesempatan dua kali, itu nggak ada. Untuk semua panjenengan yang sedang gembleng, ini perlu saya ingatkan. Setelah selesai manekung, atau setelah selesai gembleng, laku panjenengan adalah laku suci loh. Nah, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, selanjutnya laku panjenengan itu laku suci. Panjenengan tahu apa itu laku suci? Para pendahulu kita mengeklaim bahwa laku suci itu hanya para nabi yang mampu. Selain para nabi, dinyatakan selain tidak mampu juga tidak layak. Selesai manekung, selesai gembleng, laku panjenengan adalah laku suci. Para pendahulu kita mengeklaim bahwa laku suci itu adalah lakunya para nabi. Hanya para nabi yang bisa melakukan, yang mampu melakukan. Laku suci. Setelah manekung, setelah gembleng, selanjutnya laku panjenengan adalah laku suci. Apapun yang dimotivasikan selama panjenengan gembleng dan panjenengan mempraktekannya, itu adalah bentuk latihan panjenengan. Agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan dan gendala-gendala ketika laku suci. Karena apa? Karena setelah manekung, setelah gembleng, di saat laku suci, ini nggak ada belajar di situ. Nggak ada proses di situ. Karena apa? Karena sedang dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan fitrah. Sudah dalam keadaan manunggal jati. Jadi kalau bahasa awamnya, yang ada hanya kerja, 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 kerja. Nggak ada belajar kerja, nggak ada. Nah, kalau panjenengan selama manekung, selama gembleng, belum ahli di sini, nanti di saat laku suci panjenengan kobol-kobol. Karena laku suci untuk seorang pemula, untuk seseorang yang baru belajar, itu tidak gampang. Laku suci itu tidak gampang. Ini laku suci. Di dalam laku suci, apapun harus tersempurnakan dengan teguh rahayu selamat. Sempurna saja tidak cukup. Kesempurnaannya harus teguh, harus kuat. Kesempurnaannya harus rahayu, harus menyeluruh. 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Kesempurnaannya harus selamat. Untuk apa sempurna kalau tidak selamat? Sempurna saja tidak cukup. Itu loh laku suci. Jadi panjenengan berhati-hati. Karena apa? Karena selagi panjenengan gembleng atau manekung, panjenengan sedang berlatih laku suci. Jadi nanti ketika laku suci, panjenengan tidak belajar lagi gitu loh. Tidak meraba-raba, tidak menyalakan obor, tidak meraba-raba nyari tongkat. Tidak berpikir mencari arah. Karena apa? Karena sudah nggak belajar lagi jenengan. Kalau laku suci, kok masih belajar, ya banyak nggak berhasilnya.
banyak nggak berhasilnya. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, itu adalah panjenengan sedang berlatih, melatih diri panjenengan supaya menjadi ahli nantinya ketika laku suci. Di luar patrap samadi, duduk, dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bergerak, berjalan, dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika makan disempurnakan terlebih dahulu, selanjutnya apapun pergerakannya ketika makan dinikmati rasanya, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ketika minum, ketika mandi disucikan, semua itu adalah kelakuan laku suci. Dan panjenengan sedang melatihnya. Maka selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, saya masih mendengar. Saya masih sering mendengar, tapi panjenengan menjawabnya tidak mengalami kesulitan dan aman. Namun dalam kenyataannya, selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, saya masih mendengar. Mendengar apa? Wah! Wah! Itu kalau bahasa Jawa antom atau glegeen. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Gitu apa itu? Ini saya masih mendengar ini, dan kejadiannya ini orang awam banget. Ini orang awam banget. Ketika makan, ketika minum, ketika masuk angin, saya juga sama mengalami hal seperti itu. Namun dikarenakan saya sedang laku suci, maka saya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri di dalam laku suci saya. Yang saya rekam bukan glegeennya, bukan atomnya, bukan. Sekenceng apapun, sekeras apapun panjenengan glegean antem, itu bukan masalah. Namun seharusnya semakin kencang glegeannya, matur suwun urip, semakin kencang pula ucapan terima kasihnya. Ini cuma glegean tok yang banter itu. Ucapan terima kasihnya enggak saya dengar. Lah ini kalau panjenengan laku suci, jenengan udah jatuh di sini. Kalau panjenengan sedang laku suci, cara panjenengan bergerak, cara panjenengan bergerik seperti ini udah jatuh jenengan. Maka di dalam laku suci, seluruh pergerakan, seluruh kelakuan itu harus tersempurnakan dengan teguh rahayu selamat. Harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu selamat. Laku suci. Laku adalah gerak-gerik yang dikehendaki oleh hidup, atau kelakuan yang dikehendaki oleh hidup. Suci secara sederhana berarti masuk Tuhan. Laku suci berarti kelakuan sebagai Tuhan, atau gerak-gerik sebagai Tuhan, atau perbuatan sebagai Tuhan. Karena itu di dalam laku suci, apapun itu harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu selamat. Karena apa? Karena perbuatannya Tuhan itu sendiri.
Apa resikonya kalau laku suci tidak tepat? Apa resikonya kalau laku sucinya gagal? Kalau laku suci kita gagal, laku suci kita tidak tepat, ada dua resiko. Satu, resikonya kita akan masuk lagi ke dunia karma. Gitu loh. Kita akan masuk lagi ke dunia karma. Kita akan masuk lagi ke dimensi karma. Maka saat ini adalah era kedaulatan Romo, yang berarti hukum alam akan berlaku di zaman ini, di zaman sekarang ini. Itu hukum alam yang berlaku. Hukum adat, hukum agama, hukum negara itu sudah nggak digubris. Sudah nggak berlaku lagi. Lihat saja, di mana-mana semua hukum dilanggar. Itu sebagai tanda kalau semua hukum itu sudah tidak terpakai. Karena sudah bukan zamannya. Lah ini zamannya adalah zaman kedaulatan Romo. Di zaman kedaulatan Romo ini hukum alam yang berlaku. Suka tidak suka, hukum alam akan berbuat. Nah, hukum alam ini secara spiritual disebut sebagai karma. Kenapa di era kedaulatan Romo kok hukum alam yang akan berlaku? Kok karma yang akan berlaku? Karena di era kedaulatan Romo, jika ada pemimpin, maka pemimpin itu akan disebut Ratu Adil. Panjenengan tahu apa itu Ratu Adil? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang adil, itu nggak ada. Yang bisa adil itu nggak ada. Kecuali karma. Nah, selain karma nggak ada yang bisa adil. Di dalam pemerintahan Ratu Adil itu karma yang akan berlaku kepada kita, yang akan berbuat kepada kita. Karena selain karma nggak ada yang adil, itu nggak ada. Lah kalau kita sampai laku suci tidak tepat, apalagi kok gagal, lah resiko pertama kita adalah kita akan masuk lagi ke dunia karma, ke dimensi karma, ke dalam hukum sebab akibat. Kalau panjenengan nyubit orang, akan dicubit orang lagi. Itu hukum itu yang akan berlaku kepada kita kalau kita sampai laku sucinya tidak tepat, apalagi sampai gagal. Yang kedua, kalau laku sucinya tidak tepat dan sampai gagal, resiko kedua kita akan kembali kepada dunia masalah. Simpelnya dunia masalah. Dunia masalah itu apa? Dunia masalah itu kredit, utang, miskin, sakit, mati, stres. Itu dunia masalah. Kita akan mengalami semua itu. Kalau laku suci kita tidak tepat, laku suci kita gagal, satu, kita akan masuk terperosok lagi ke dunia karma. Yang kedua, kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami kekurangan, kita akan mengalami dililit hutang, kita akan mengalami stres karena banyaknya masalah. Ujungnya kita akan mengalami mati, dipendem, hidup tetap sempurna karena putro.
4 anasirnya belum tentu sempurna. Gentayangan di alam sana, raganya buat rebutan cacing tanah. Itu kalau sampai laku sucinya tidak tepat dan gagal. Namun, kalau laku sucinya tepat dan berhasil, dalam artian itu bisa dipertahankan, hasil manekung, hasil ngebleng ini dipertahankan gitu loh. Nggak ternoda, nggak kemomoran. Kita tidak akan mengalami semua yang sudah saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena gerak-gerik kita adalah gerak-gerik Tuhan. Apa yang kita pikirkan adalah pikiran Tuhan. Apa yang kita batin adalah batinnya Tuhan. Tuh. Jadi tidak akan mengalami semua yang sudah saya sebutkan tadi. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, itu salah satu-satunya terbaik di dalam laku suci. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu adalah yang kedua di dalam laku suci yang terbaik. Kalau kita sampai lepas di 2 jalur itu, kita akan tersandung karma. Nah, kalau jiwa raga kita bisa disentuh oleh karma lagi, ini sudah jadi rawan. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan akan disentuh kedua kalinya, disentuh lagi ketiga kalinya, selama-lama menjadi kebiasaan seperti masa lalu kita. Kalau hukum agama, hukum negara, hukum adat, selagi panjenengan punya duit, panjenengan bisa membeli. Hukum itu bisa panjenengan beli selagi panjenengan punya uang. Hukum agama, hukum adat, hukum negara, kalau panjenengan cerdas, itu bisa panjenengan politiki. Tapi hukum karma nggak bisa. Hukum karma tidak bisa. Makanya saya katakan tidak ada satupun makhluk yang bisa adil di dunia ini. Manusia manapun tidak akan bisa adil selama hidup di dunia ini. Yang bisa melakukan itu adalah karma. Nah, ini zamannya. Selama ini kan kita mengingkari karma ini. Nah, ini zamannya. Ini dunianya, ini eranya, ini peradabannya, ini kedaulatannya. Nah, kalau ratunya ratu adil, berarti hukumnya hukum karma. Karena tidak ada yang bisa adil selain karma. Maka sebab karena itu, apapun itu cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Diproses atau tidak diproses, cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, apapun itu cukup nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selebihnya biar karma yang beraksi. Kita tidak perlu ikut campur. Jadi kalau panjenengan difitnah, dibully, dibenci oleh seseorang, biarkan karma waktu yang akan membuktikan. Biarkan kejadian karma yang akan menceritakan. Nggak usah ikut campur.
Cukup nikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau tidak, kitanya juga ikut tersandung karma jika tidak. Di sini orang-orang yang tidak baik terjebak di sini, tidak bisa. Di era kedaulatan Romo, orang-orang yang tidak baik terjebak di sini. Betapapun dia mengingkari, tetap terjebak. Karena apa? Karena apapun perbuatan yang dia perbuat, dia akan diperbuat seperti itu juga oleh orang lain. Betapapun dia bisa mempolitiki hukum, betapapun dia bisa membeli hukum, karma tetap akan berlaku baginya sesuai perbuatannya. Nggak bisa mengelak. Nah, kalau kita sampai laku sucinya tidak tepat, apalagi sampai gagal, lah kita akan kembali lagi ke situ. Nah, selama ini yang menjadikan kita sering bersedih, sering menderita, sering kekurangan, sering gelisah, sering ragu, sering takut, itu perbuatan karma. Gagal di situ, gagal di sini, itu semua karma. Nah, jangan sampai kita kembali lagi ke dalam karma setelah selesai manekung atau gembleng nantinya. Eman-eman. Karena gembleng atau manekung hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Tidak bisa 2 kali, apalagi sampai 3 kali, tidak bisa. Jadi kalau sampai tidak tepat, kemungkinan gagal menjadi besar. Nah, kalau sudah mengalami tidak tepat 1 kali saja, kedepannya itu rawan sudah. Rawan tidak tepat lagi. Kalau sudah disentuh karma sekali saja, maka kedepannya itu sangat mudah disentuh karma untuk yang kedua, ketiga, keempat kalinya, dan seterusnya. Nah, ini untuk orang-orang yang masih belajar, laku suci itu terasa seperti orang dikekang, seperti orang di penjara. Makanya orang-orang terdahulu mengeluarkan filosofi, bagi orang-orang yang ahli surga, dunia itu penjara. Seperti penjara. Maksudnya bagi orang-orang suci, dunia ini penjara. Jadi seperti orang dikekang gitu loh, seperti orang diborgol. Kalau laku sucinya belajar gitu loh. Kalau laku sucinya ini masih belajar, itu seperti dikekang. Bagaimana tidak dikekang? Difitnah orang, tidak bisa membalas fitnah lagi. Ditipu orang, tidak bisa balas nipu lagi. Dicubit orang, tidak bisa balas nyubit lagi. Apa nggak seperti dikekang itu? Apa-apa nggak bebas. Karena apa-apa harus tersempurnakan, kanthi teguh rahayu slamet. Jadi kalau masih belajar itu rumit, sulit, berat sekali itu. Makanya sebelum laku suci, panjenengan manekung atau gembleng, artinya panjenengan mempelajari, melatih diri gitu loh. Melatih diri. Sebenarnya tanpa manekung, tanpa gembleng, saya bisa langsung menemani panjenengan manunggal jati, itu saya bisa. Lalu saya punya mujizat di situ. Tapi kenapa kok harus pakai manekung dulu sebelum itu? Harus pakai gembleng dulu sebelum itu? Agar supaya nantinya setelah manunggal jati, di saat panjenengan laku suci, itu panjenengan ahli di situ. Nggak belajar lagi gitu loh. Sudah ahli.
Nah, kalau laku sucinya ndak belajar karena sudah ahli, ya nggak ada masalah, nggak ada hambatan, gampang, wajar, dan semuanya enak. Jadi di dalam laku suci, panjenengan mendengar apapun, melihat apapun, mencium apapun, biarkan. Biar karma yang melakukan gitu loh. Panjenengan nggak usah repot-repot mengotori mulut, mengotori otak, mengotori mata, mengotori hidung, mengotori telinga, nggak perlu. Karena manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Jadi tidak perlu melakukan semua itu. Biarkan karma yang melakukan. Kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak percaya saya kalau kamu itu seperti itu, seperti itu, seperti itu. Terima kasih. Biarkan saja. Nanti kan karma akan menceritakan. Nanti kan karma akan memberi bukti. Nah, kepada yang tidak percaya kepada panjenengan. Kalau ada yang meragukan panjenengan, cukup terima kasih. Tidak perlu di itu ini. Biarkan karma yang memberikan bukti kepada orang yang meragukan panjenengan. Tentang apapun. Cukup nikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selebihnya biar karma yang beraksi. Karena ini eranya, karena ini zamannya. Jadi kita nggak capek. Tidak capek menghakimi, tidak capek mengadili, tidak capek mencari-cari kesalahan orang lain. Karena apa? Karena karma yang akan melakukan. Bukan kita, juga bukan Tuhan. Tapi karma yang akan melakukan. Hukum sebab akibat, hukum alam semesta yang akan melakukan. Nah, dengan itu, jangan mentang-mentang kitanya. Kitanya juga perlu hati-hati. Karena apa? Karena jika tidak hati-hati, kita juga akan masuk ke dalam karma. Artinya mengalami hal yang sama. Upaya berhati-hati terbaik, termudah, dan tergratis adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu adalah terbaik, tergampang, termudah, dan tergratis. Sedangkan upaya-upaya hati-hati lainnya itu tidak gampang dan tidak gratis. Jadi baik-baik panjenengan. Glegeken panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Kentutnya panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Kencingnya panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Beolnya panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Angop, nguap, wah, tandanya ngantuk. Itu juga harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Mulet ketika tidur itu pun harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Karena apa? Karena sebelum manunggal jati, laku kita adalah laku murni menuju suci. Sesudah manunggal jati, laku kita adalah laku suci menuju kelanggengan. Jadi tidak bisa angop asal wah, tidak bisa gitu. Glegen atau wah, tidak bisa gitu. Itu orang awam itu. Itu orang awam. Dari duduk berdiri asal tidak bisa, itu orang awam. Orang-orang yang sedang menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Apapun yang dilakukan penuh kesadaran.
Ingat, setelah manekung, setelah gembleng, laku panjenengan adalah laku suci. Laku suci ini jauh lebih rumit dibanding laku murni.